Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam hari ini tanggal 30 Maret 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari senantiasa kita mau hubungan akrab dengan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, waktu kita yang terbaik untuk Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bergaul karib dengan Tuhan amat bahagia dibandingkan dengan bergaul karib dengan dunia. Bergaul karib dengan dunia tidak ada di dalamnya, tidak ada janji. Tapi kalau bergaul karib dengan Tuhan, di dalamnya ada janji hidup yang akan datang. Baik janji hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Hidup kita diberkati karena Yesus pencipta segala-galanya. Dunia bukan pencipta kita, tapi Yesus Kristus pencipta kita. Dan kita datang kepada Bapa kita, namanya Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Dia sungguh indah, dia adalah Yesus Kristus. Karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam, orang jahat, orang fasik semua akan binasa di dalam kefasikannya. Tapi bagi kita, Tuhan sudah sediakan masa depan yang penuh harapan. Oleh karena mari kita mau senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang indah. Punya pengalaman pribadi yang sempurna. Alami pengalaman pribadi yang begitu indah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Oh, dia Yesus. Amin. Haleluya. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, amin, haleluya. Dia cinta daku, amin, haleluya. Dan ampuniku, amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Dia sungguh indah, amin, haleluya. Dia Yesus, amin, haleluya. Dia ajaib, dia begitu mulia, engkau begitu agung, amin, haleluya. Yesus cintaku, amin, haleluya. Sudah mengampuniku, haleluya. Bahkan rela serahkan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, haleluya. Oh, ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu,
Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, itu janji Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita semua. Haleluya. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, apa yang kita kerjakan ada damai sejahtera. Sungguh indah. Haleluya. Ya Allah Yesus. Amin. Haleluya. Ya ajaib, ya mulia, ya agung. Amin. Haleluya. Ya cinta daku. Haleluya. Dan ampuniku. Haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Amin. Haleluya. Sambutlah Yesus. Amin. Haleluya. Tinggikan Yesus. Amin. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku. Amin. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Sambutlah Yesus. Amin. Haleluya. Tinggikan Yesus. Amin. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia. Amin. Haleluya. Ku angkat tangan-Mu. Amin. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Haleluya. Kuduskanlah pikiran kami Bapa, hati kami untuk firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, kesalahanku Bapa. Sucikanlah hidupku Yesus. Haleluya. Roh Kudus turun, Roh Kudus jamah, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih. Ampunilah semua dosaku Bapa. Ampuni semua salahku Bapa. Sucikan
Pulihkanlah hidupku Bapa oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Hadirat-Mu ada bersama kami malam hari ini Bapa. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang datang segala macam persoalan, ada kemenangan. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dalam nama Yesus Bapa. Di antara anak-Mu kalau ada yang sakit, kami berdoa Bapa, Engkau mendengar doa kami. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang datang segala macam pergumulan ada kemenangan. Karena kuasa Tuhan ini tidak pernah berubah dulu, kekal selama-lamanya. Berfirman Bapa, kami baca firman Tuhan dan kami sangat diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur pada tanggal Kamis malam tanggal 30 Maret 2023. Waktu begitu cepat, besok adalah tanggal yang terakhir di bulan Maret. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak pernah tidak setia. Selalu setia seperti Yesus setia. Dari sejak awal kita pagi malam 1 Maret sampai detik ini tanggal 30 Maret. Pagi malam. Terus kita mau baca firman Tuhan. Ya, apapun keadaannya, kita bangun diri kita untuk selalu membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji tadi, damai sejahtera dari Yesus Kristus akan diberikan kepada kita semua. Dalam nama Yesus, terima tuh damai sejahtera Tuhan. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan. Kita merasa haus, laparkan firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Tema firman Tuhan, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam, saudara. Hancur semua orang fasik. Silakan, hidup memang sebuah pilihan. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, pilihan kita adalah Yesus Kristus. Pilihan kita adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau baca Amsal Sulaiman pasal 24 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Jangan iri hati kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Amin. Biarlah orang jahat, silakan orang jahat, saudara. Karena orang jahat itu selalu memikirkan penindasan. Orang jahat selalu memikirkan bencana, niat-niat busuk dari orang jahat. Tapi bagi kita, senantiasa memikirkan perkara-perkara di atas. Sebab hidup kita bukan hamba dosa lagi. Kita adalah hamba kebenaran. Amin. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga. Dan amin. Setiap kita yang dekat dengan Tuhan, senantiasa apapun yang kita kerjakan, minta hikmat dari Tuhan. Baik di kamar, dimanapun yang kita kata firman Tuhan tadi ini, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandian rumah ditegakkan, dengan pengertian kamar-kamar diisi, rumah tangga kita diberkati. Ya, apapun yang kita kerjakan semua diberkati karena kita andalkan rumah tangga kita. Apapun yang kita kerjakan semua bersama Yesus. Sehingga senantiasa ada damai sejahtera sukacita. Orang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dengan kemenangan tergantung pada manusia yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya pintu gerbang. Hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan, saudara. Oleh karena itu, apapun dalam pekerjaan, dalam bisnis, semua perencanaan kita bawa di dalam doa. Karena semuanya bersumber datang dari Tuhan. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Dan si pencomong adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati kepada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Amin. Setiap perbuatan kita ada resiko. Ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Oleh itu
setiap perbuatan kita, mari hanya tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sembrono, jangan menjadi orang fasik, tapi menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan setiap kita dituntut tanggung jawab. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya apapun yang kita kerjakan, itu semua ada kebenaran Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak final. Amin. Masa depan ada bersama dengan Yesus, bersama anak-anak kita semua diberkati Tuhan. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti yang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Amin. Angka 7 angka sempurna. Jadi artinya, silakan kita punya pergumulan. Orang benar berarti kita adalah orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Kalau punya masalah, punya pergumulan, memang di dunia tidak terlepas dari masalah pergumulan. Tapi mari, 7 angka sempurna artinya andalkan Tuhan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Senantiasa kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau Tuhan bersama kita, masalah kita diganti dengan mujizat. Itulah Tuhan. Kalau dengan dunia, masalah bisa menjadi malapetaka. Itu dunia. Tapi masalah bagi kita, kalau andalkan Tuhan, M sama M. Tadi M masalah menjadi malapetaka, tapi bagi kita masalah menjadi mujizat. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Oleh itu mari kita andalkan Tuhan dalam soal aspek hidup kita. Kata firman Tuhan, 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memanggil murkanya daripada orang itu. Mari kita senantiasa hati kita jaga, ya, supaya hati kita senantiasa waspada, tidak mau menjadi orang jahat, tapi hati kita senantiasa mencerminkan kebenaran Tuhan. Amin. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Ayat 20, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Amin. Silakan yang jahat-jahat, saudara. Ya, orang fasik silakan jahat-jahat. Yang penting diri kita. Mari hidup kita makin hari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Amin. Nanti dibagi 2 kelompok. Yang benar-benar jahat-jahat, yang cemar-cemar, yang kudus-kudus. Silakan orang fasik tetap sesuai dengan kejahatannya. Karena memang hidup sebuah pilihan. Tapi pilihan kita, karena kita sudah dipanggil oleh Yesus. Marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Cintai Tuhan Yesus. Dan komitmen kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus begitu indah. Tuhan akan memberkati tiap langkah hidup kita. Melangkahlah bersama dengan Tuhan Yesus. Dia sungguh indah. Yesus begitu indah. Oh, dialah Yesus. Amin. Haleluya. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Amin. Haleluya. Dia cinta daku. Amin. Haleluya. Dan ampuniku. Amin. Haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Amin. Haleluya. Sambutlah Yesus. Amin. Haleluya. Tinggikan Yesus. Amin. Haleluya. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku. Amin. Haleluya. Oh, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Sambutlah Yesus. Amin. Haleluya. Tinggikan
Yesus, amin, haleluya. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, senantiasa jaga hati kita, supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Silakan jahat-jahat fasik, tapi bagi kita orang benar, makin hari makin disempurnakan setiap langkah hidup kita, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan bersama kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Immanuel. Puji Tuhan.